pekerja yang mendengar hanya saling berpandangan. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang bersemangat, karena mereka tahu 10 pilar berarti 10 nyawa lagi akan diambil. Matahari sore mengambang rendah di ufuk barat, membiaskan cahaya jingga yang hangat di atas hutan-hutan lebat Kalimantan. Di tengah hamparan hijau yang sunyi dan hampir tak terjamah itu, deru alat berat tiba-tiba memecah keheningan. Truk-truk proyek, ekskavator, dan mesin pemadat tanah mendadak bermunculan dari berbagai arah, menandai dimulainya proyek besar yang telah lama dirahasiakan dari masyarakat. Pembangunan jalan tol lintas Kalimantan. Haji Karim, kontraktor kaya asal Jakarta, berdiri di atas bukit kecil sambil memandang area yang akan dibabat habis untuk dijadikan jalan tol. Wajahnya penuh percaya diri. Pria itu dikenal lihai dalam urusan bisnis, tapi banyak yang tak tahu bahwa kekayaannya melonjak drastis. Hanya dalam 2 tahun terakhir, proyek-proyek pemerintah mengalir kepadanya seolah tak ada habisnya, dan proyek jalan tol ini adalah yang terbesar. Yang mengherankan, tak ada sosialisasi. Warga desa Sungai Malam yang tinggal paling dekat dengan lokasi proyek bahkan tak tahu menahu soal proyek itu. Mereka hanya mendengar suara mesin dan melihat para pekerja berdatangan membangun base camp. Jalan-jalan kecil yang biasa dilewati anak-anak sekolah kini dipenuhi truk pengangkut bahan bangunan. Sungai kecil yang digunakan warga untuk mencuci dan mandi pun tercemar oleh lumpur dan oli. Pak Jayan, kepala adat desa, adalah orang pertama yang mencoba mengingatkan. Ia mendatangi base camp proyek dan bertemu dengan mandor utama, Pak Tigor. Tanah itu bukan tanah biasa, Pak. Kami menyebutnya hutan larung. Tempat yang sejak dulu tidak boleh dibuka. Banyak makam tua di dalamnya. Kami tak pernah berani masuk lebih dari 5 langkah, kata Pak Jayan dengan nada hati-hati. Namun, Pak Tigor hanya tertawa ringan. Maaf Pak Jayan, kami hanya mengikuti perintah dari atasan. Proyek ini sudah ada izinnya. Kalau memang ada hal-hal gaib, nanti kami adakan ritual kecil saja. Pak Jayan menggigit bibirnya. Ia tahu ini bukan sekadar urusan ritual kecil. Hutan larung menyimpan sejarah kelam konon. Tempat itu adalah kuburan massal korban pemberontakan puluhan tahun lalu yang tidak pernah dipindahkan secara layak. Dan lebih dari itu, banyak warga tua percaya bahwa tanah itu dijaga oleh makhluk-makhluk halus yang menuntut keseimbangan. Namun, peringatan itu diabaikan. Seminggu setelah alat berat mulai menggali, proyek jalan tol itu berjalan semakin cepat. Pilar-pilar penyangga mulai ditegakkan. Suara mesin nyaris tak berhenti siang dan malam. Dan anehnya, semua berjalan lancar. Terlalu lancar. Satu-satunya yang merasa heran adalah Randy, seorang teknisi listrik muda yang baru lulus kuliah dan ikut dalam proyek itu sebagai bagian dari tim PLN. Ia memperhatikan sesuatu yang ganjil sejak hari pertama. Sistem pembangkit listrik darurat tidak pernah mati. Bahkan saat hujan lebat mengguyur selama 2 hari berturut, semua peralatan tetap menyala seolah ditopang oleh kekuatan lain. Pada malam ketiga, Randy sedang memeriksa kabel di sekitar alat berat ketika ia mencium bau aneh seperti daging busuk yang bercampur tanah basah. Ia mengikuti bau itu hingga ke belakang tenda logistik dan menemukan seekor ular hitam besar melingkar. Lidahnya menjulur ke arah Randy. Tapi yang membuatnya ketakutan bukan ularnya melainkan bayangan di belakangnya. Sebuah sosok tinggi besar, bermata merah menyala, berdiri di balik pohon dengan tubuh tertutup kabut gelap. Randy menjerit dan terjatuh. Ketika para pekerja datang menolong,
Sosok itu sudah menghilang. Mereka hanya menemukan Randy menggigil sambil mengucapkan kalimat yang tak dimengerti. Sementara itu, di kantor kecil proyek, Haji Karim duduk tenang di balik meja kerjanya. Di hadapannya tergeletak kertas perjanjian yang ditandatanganinya di Jakarta 2 bulan lalu, tapi bukan perjanjian proyek. Kertas itu ditulis tangan dengan tinta merah yang aneh. Dan terdapat cap ibu jari yang tampak seperti membara. Di bagian bawahnya tertulis, "Kekayaan dan kelancaran akan kau dapat dengan darah sebagai jaminan." Pilar yang berdiri, nyawa yang tumbang. Haji Karim tersenyum kecil. Malam itu, ia membakar kemenyan dan membaca mantra dari buku tua berbahasa Kutai kuno. Udara di ruangan itu mendadak dingin, dan sosok berwujud bayangan merayap keluar dari lantai. Makhluk itu mengangguk pelan. Tanda kesepakatan telah dimulai. Besoknya, tanpa banyak yang tahu, satu persatu nyawa mulai menghilang tanpa suara, tanpa jejak. Di desa Sungai Malam, anak kecil bernama Darto tiba-tiba kerasukan. Dengan suara berat, "Bukan miliknya." Darto menunjuk ke arah lokasi proyek dan berkata, "Mereka tidak diizinkan membuka jalan. Mereka menggali liang kematian." Warga panik. Pak Jayan kembali mendatangi proyek dengan sekelompok warga. Namun kali ini mereka diusir oleh satpam bersenjata. Tak ada yang bisa menghentikan proyek itu. Jalan tol tetap dibangun. Namun hawa kematian mulai menguar. Burung-burung tak lagi bersuara. Hewan-hewan hutan keluar ke jalan dan mati tanpa sebab. Dan di malam ke-10, langit di atas proyek memerah seperti terbakar. Padahal tak ada api yang menyala. Salah satu pekerja bersumpah melihat sosok perempuan tua berpakaian putih duduk di atas tiang pancang yang belum selesai, tertawa lirih sambil memandangi semua orang. Cerita belum selesai, tapi kematian pertama akan segera datang. Tanah Kalimantan yang lebat dan hijau kini mulai berubah menjadi jalur merah kecoklatan, penuh lubang-lubang galian dan barisan tiang pancang. Proyek jalan tol terus berlanjut, seolah kematian demi kematian sebelumnya tidak pernah terjadi. Di balik kegigihan yang dipaksakan itu, para pekerja menyimpan rasa takut yang makin dalam. Setiap malam mereka tidur dengan lampu menyala dan doa yang tak putus, berharap pagi tiba tanpa ada satupun nyawa melayang lagi. Namun, harapan itu terlalu naif. Pagi itu, operator ekskavator yang baru direkrut bernama Joko mulai bekerja menggantikan Dimas yang tewas misterius. Ia terlihat gugup, tapi uang yang ditawarkan terlalu besar untuk ditolak. Ditugaskan menggali sektor C wilayah yang belum pernah disentuh sebelumnya karena kontur tanahnya lebih keras dari biasanya. Joko mulai mengayunkan lengan ekskavator ke dalam tanah. Baru 2 kali cangkukan. Suara dentingan keras terdengar dari dalam galian. Duk, benda keras tertabrak. Joko turun dari kabin dan mendekat bersama 2 mandor untuk memeriksa. Yang mereka temukan bukan batu, bukan pipa tua, melainkan sebuah batu nisan. Bukan 1, tapi lebih dari 5 nisan, berdiri tak beraturan. Sebagian terkubur setengah, sebagian lainnya miring dan rapuh, dimakan usia. Semua tanpa nama, hanya ukiran aneh dengan huruf yang tak bisa dikenali. Warnanya kelabu kehitaman, dan udara di sekitarnya tiba-tiba terasa dingin, membuat mereka bergidik. "Pak Tigor, saya rasa ini kuburan tua," bisik Joko dengan suara tercekat. Namun Pak Tigor yang terdesak target pembangunan dan bayaran besar dari Haji Karim memutuskan untuk mengabaikannya. "Gali saja terus. Nanti kalau ada yang bisa dipindah, kita kubur ulang atau buang ke tempat lain." Waktu kita mepet.
Tak lama setelah penggalian makam tua itu, aroma busuk mulai menyeruak ke seluruh area proyek. Bukan sekadar bau lumpur atau kotoran biasa, tapi aroma daging membusuk bercampur belatung. Baunya tak hanya menyerang hidung, tapi juga seperti menusuk ke dalam kepala dan membuat pusing para pekerja. Gue nyium ini dari jam 3 pagi. Baunya makin tajam pas matahari terbit, kata Edo, pekerja bagian logistik yang mengikat kain di hidungnya. Yang lebih aneh, sumber bau itu tidak bisa ditemukan. Setiap kali mereka mencoba mencari lokasi asalnya, bau itu pindah arah. Kadang dari arah barat proyek, kadang dari bawah mes, dan bahkan pernah tercium dari dalam alat berat yang sudah lama tidak digunakan. Randy, teknisi listrik yang masih bertahan meski ketakutan, menyarankan agar seluruh proyek dihentikan sementara. Namun lagi-lagi, suara para pekerja selalu kalah oleh tekanan atasan. 3 hari setelah makam tua digali, hal-hal aneh mulai terjadi. Suara tangisan pelan sering terdengar dari dalam lubang galian. Bukan suara satu orang, tapi banyak. Tangisan panjang, lirih, dan terdengar seperti dari perempuan atau anak kecil. Pada malam kelima, seorang satpam malam bernama Dullah sedang berpatroli sendiri di sektor B. Ketika mendengar suara langkah kaki berlari kecil di belakangnya. "Siapa di sana?" Pekiknya sambil menyorotkan senter. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu berulang. Tik, 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 tik. Langkah kaki kecil berlari, diikuti suara tawa lirih. Saat Dullah membalikan badan, ia terdiam. Seorang anak kecil tanpa kepala, dengan tubuh berlumpur dan mengenakan seragam sekolah yang compang-camping, berdiri tak jauh darinya. Sosok itu menunjuk ke arah lubang besar di kejauhan, lalu menghilang begitu saja. Dullah pingsan di tempat, dan esoknya ditemukan dengan rambut memutih dan tidak bisa bicara lagi. Desa Sungai Malam ikut terganggu oleh keanehan itu. Aroma busuk menyebar hingga ke halaman rumah warga. Anak-anak mulai bermimpi buruk, dan beberapa kambing peliharaan ditemukan mati mendadak. Mata mereka terbelalak, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Ibu Wati, seorang janda tua yang tinggal sendirian di ujung desa, ditemukan meninggal dalam posisi sujud di depan pintu rumahnya. Di tangannya tergenggam gumpalan tanah basah dan bunga Kamboja layu. Tidak ada luka, tidak ada tanda perampokan, hanya bau busuk dan suara gaduh yang katanya terdengar sebelum subuh. Pak Jayan, kepala adat yang semakin resah, akhirnya nekat mencari Ardi lagi cucu dari dukun penjaga hutan. Larungdan meminta dilakukan pembacaan tanah dalam ritual kecil di tepian proyek. Ardi mengubur rambutnya sendiri bersama kemenyan dan mantra leluhur. Beberapa menit kemudian, ia jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang. Dari mulutnya keluar suara berat. Bukan suaranya sendiri. "Kalian membangunkan yang telah kami kubur. Kalian mengusik rumah kami. Kalian gali dengan rakus. Maka kami pun akan mengambil dengan haus." Setelah itu, Ardi pingsan. Pak Jayan mulai menyusun rencana untuk menghentikan proyek dengan cara apapun. Namun, sebelum sempat melapor ke pihak berwajib Ea Menggeleng, warga hanya menemukan tongkat kayunya patah 2 di pinggir proyek dan sorban putihnya mengambang di parit. Sementara itu, Haji Karim justru datang membawa lebih banyak alat berat. Wajahnya berseri-seri karena pihak pusat baru saja menyetujui pencairan dana tahap kedua. Ia bahkan berencana mempercepat pembangunan 10 tiang panjang tambahan agar jalan tol bisa dibuka lebih cepat. Tak ada rasa bersalah, tak ada ketakutan. Tapi malam itu, dalam tenda VP proyek, ia duduk sendiri di depan meja kecil
menatap selembar peta proyek sambil tersenyum. Kemudian, dari dalam dinding tenda, keluar sesosok bayangan besar, tinggi, dan bermata merah menyala. Sosok itu mengangguk kepadanya. Haji Karim membuka mulut, berkata pelan, "Sudah 5 tumbal, 5 pilar berdiri, 5 nyawa tertelan, sisanya akan menyusul." Bayangan itu mendekat, lalu menghilang, menyatu kembali ke dalam tanah. Malam itu, 2 pekerja lain ditemukan meninggal. Satu menggantung di menara air, satu lagi terbaring di ruang genset dengan perut penuh pasir. Aroma busuk belum hilang. Tangisan dari dalam tanah belum berhenti. Dan jalan tol masih terus dibangun di atas Nesa-Neson tak bernama dan tulang belulang yang tidak diizinkan bangkit. Malam kembali turun di atas proyek jalan tol Kalimantan, menyelimuti lahan yang kini lebih mirip kuburan massal daripada lokasi pembangunan. Meski begitu, suara alat berat masih meraung, seolah menantang keheningan yang mulai terasa tak wajar. Para pekerja yang sebagian besar sudah ketakutan dan tidak sanggup tidur, mulai berbisik soal sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kecelakaan kerja. Mereka bilang proyek ini dikutuk, tapi kutukannya bukan datang dari makhluk gaib. Bisik Joko suatu malam kepada Randy. Kutukannya datang dari orang di atas kita sendiri. "Siapa maksudmu?" tanya Randy, suara pelan namun gemetar. "Haji Karim," jawab Joko singkat. Kecurigaan itu mulai muncul setelah Pak Tigor, mandor proyek, secara tidak sengaja menjatuhkan tas kerja Haji Karim saat membawakan dokumen dari kantor utama. Tas itu terbuka dan sebuah buku hitam tua berlapis kain kuno terjatuh ke lantai. Sampulnya tidak memiliki judul, tapi aroma yang keluar dari dalamnya begitu menyengat seperti darah kering dan dupa terbakar. Saat Pak Tigor mencoba mengembalikannya, matanya sempat menangkap sebaris tulisan aneh di halaman pertama. Tulisan itu seolah bergerak, namun bagian yang terbaca dengan jelas berbunyi, "Untuk setiap fondasi yang kau dirikan, tumbalkan darah yang tak bersalah, maka rezekimu akan dibuka seluas langit dan perut bumi." Tigor membeku. Tubuhnya gemetar. Boro-boro menutup buku itu dan menyimpan kembali ke dalam tas. Tapi sejak malam itu, Tigor tidak bisa tidur. Wajah-wajah para pekerja yang sudah mati datang dalam mimpinya, menatap dengan mata kosong, seolah meminta balas. Sementara itu, Ardi, cucu dukun hutan larung, kembali turun tangan. Ia mendatangi Randy secara diam-diam dan menyodorkan lembaran salinan naskah kuno berisi nama-nama pesugihan Kalimantan yang dipercaya masih eksis. Di antaranya tertulis, pesugihan Batu Lantak, perjanjian kekayaan dengan penunggu tanah, dalam yang dilakukan dengan cara mendirikan struktur besar seperti jembatan, jalan tol, atau menara, di mana setiap tiang penyangga harus diberi isi 1 nyawa manusia, ditanam secara ritual atau diambil paksa oleh penunggu pesugihan. Bila syarat dilanggar, makhluk dari bawah tanah akan keluar sendiri dan menuntut darah lebih banyak hingga cukup. Bila syarat terpenuhi, rezeki dan proyek berjalan tanpa hambatan. Randy menghubungkan ini dengan fenomena kematian yang selalu terjadi tiap kali pilar tol selesai didirikan. Pilar pertama, Dimas; pilar kedua, Reno; pilar ketiga, Dula; pilar keempat, Ibu Wati dari desa; pilar kelima dan keenam, 2 pekerja yang ditemukan mati pekan lalu, Tigor yang mulai tersiksa oleh rasa bersalah, akhirnya mengakui pada Randy apa yang ia lihat dalam buku milik Haji Karim. Ia juga mengatakan, dalam sebuah malam, ia pernah mendengar Haji Karim bicara sendiri dalam tenda.
menggunakan bahasa yang terdengar tua dan aneh. Lalu tertawa keras tertawa yang bukan seperti manusia biasa. Malam itu, Randy dan Tigor nekat menyelinap ke tenda pribadi Haji Karim. Saat mereka masuk, suasana di dalamnya sangat dingin. Meski tidak ada pendingin ruangan, aroma dupa sangat pekat. Dan di tengah ruangan, mereka menemukan meja altar kecil yang tertutup kain merah. Di atasnya terdapat kemenyan, darah ayam, dan sebuah peta proyek yang ditandai dengan lingkaran merah di tiap lokasi pilar. Ini bukan sekadar proyek, ini peta tumbal, desis Tigor, yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di bawah altar itu tersembunyi koleksi benda pribadi para korban, helm Dimas, sepatu Reno, peci Pak Jayan, bahkan potongan seragam milik Ibu Wati. Semua tertata rapi dalam kotak kaca, seolah dijadikan bagian dari ritual persembahan. Saat hendak pergi, mereka menemukan lembar kontrak yang ditulis tangan. Di bagian bawahnya terdapat tanda tangan Haji Karim dengan tinta merah dan cap jempol yang seperti dicelup darah. Isi kontrak itu jelas, perjanjian dengan penguasa tanah, larung untuk memperlancar semua proyek demi kekayaan tanpa henti. Harga nyawa yang ditentukan sebanding dengan jumlah struktur yang didirikan. Mereka keluar dengan tubuh gemetar. Keesokan harinya, saat matahari mulai naik, Haji Karim terlihat lebih ceria dari sebelumnya. Ia menyapa para pekerja sambil membawa berita bahwa proyek telah masuk tahap percepatan. Akan ada penambahan 10 pilar baru dalam 2 minggu ke depan. Para pekerja yang mendengar hanya saling berpandangan. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang bersemangat, karena mereka tahu 10 pilar berarti 10 nyawa lagi akan diambil. Saat itulah Tigor tak tahan. Ia menghampiri Haji Karim dengan wajah gelap. Pak Haji, tolong hentikan ini. Semua orang tahu ini bukan pembangunan biasa. Haji Karim menatap Tigor, tersenyum dingin. Justru karena ini bukan pembangunan biasa, kita harus teruskan. Tapi mereka mati, para pekerja, warga, bahkan kepala desa. Haji Karim menghela napas, lalu menunduk sedikit. Kau tahu berapa banyak proyekku yang gagal sebelum ini? Kau tahu berapa miliar yang kulunasi ke orang-orang yang menikamku dari belakang? Sekarang, tanah ini memberiku jalannya. Ezo, aku, Todd, asal aku beri makan. Ia menatap lurus ke mata Tigor. Dan kau jangan sampai ikut jadi makanan berikutnya. Tigor pergi. Randy pun menghilang dari proyek sejak malam itu. Rumor beredar bahwa mereka hendak melaporkan Haji Karim ke pihak berwajib atau media. Tapi hingga berminggu-minggu, tak ada kabar dari keduanya. Bahkan Ardi, yang sempat membantu mereka, mendadak hilang dari desa. Yang tersisa hanyalah para pekerja yang ketakutan, para warga yang mulai mengungsi, dan Haji Karim yang kini kian gemuk, tampak semakin muda dan semakin beringas dalam mempercepat proyek. Malam-malam kembali penuh jeritan. Tiang-tiang tol berdiri semakin cepat. Bau darah, tanah, dan bunga Kamboja bercampur di udara proyek. Tiap pilar kini seperti gigi raksasa yang mencabik-cabik bumi, menelan apapun yang lemah dan tak berdaya. Dan dari dalam tanah terdengar bisikan halus semacam pujian kepada kontraktor yang setia pada perjanjian. Kau beri kami makan, kami beri kau kejayaan. Namun di kejauhan, langit mulai menghitam. Badai besar sedang terbentuk. Pertanda tumbal belum cukup, tapi bumi mulai muak. Hujan deras mengguyur Kalimantan malam itu. Angin kencang membuat pepohonan di tepi proyek meliuk-liuk seperti sedang menari dalam kesurupan. Udara dingin menyelimuti basecamp proyek
Sementara sebagian besar pekerja memilih berdiam diri di barak, menghindari cuaca buruk yang seolah membawa firasat kelam. Namun, tidak bagi 8 orang pekerja malam. Mereka ditugaskan menyelesaikan pekerjaan pengecoran tiang pancang di ruas paling utara dari proyek jalan tol tersebut. 8 orang itu adalah para pekerja harian. Sebagian dari mereka berasal dari luar daerah yang baru seminggu bergabung. Tiang ke-88. Malam ini harus selesai. Itulah instruksi terakhir yang diberikan oleh mandor lapangan, Pak Surya. Ia sendiri memilih untuk tidak ikut karena kondisi tubuhnya lemah dan merasa tidak enak. Sejak pagi tadi, 8 pekerja itu berangkat ke titik pengecoran dengan 1 truk kecil dan alat-alat berat. Mereka bercanda sepanjang jalan, tidak menghiraukan kabut yang mulai turun di antara pohon-pohon hutan yang ditebangi. Namun, begitu mereka sampai di titik pengerjaan, suasana berubah drastis. Lampu sorot alat berat berkedip-kedip. Udara menyari lebih dingin dan entah mengapa aroma anyir darah menguar sangat kuat, membuat salah satu pekerja, Wawan, langsung memuntahkan makan malamnya. Aneh ya, ini tempatnya kok kayak bukan lokasi proyek, gumam Dika, salah satu pekerja lainnya. Diamlah kau, jangan mancing yang aneh-aneh. Hardik rekan mereka, Tono, yang paling tua di antara mereka. Mereka tetap bekerja, mencampur semen, mengatur cetakan beton, dan mulai menaikkan kerangka besi ke dalam lubang. Pukul 01,23 dini hari, tiang pancang ke-88 berdiri tegak. Namun sesaat setelah pengecoran selesai tanpa aba-aba, semua mesin berhenti sendiri. Sunyi. Tidak ada suara burung malam, tidak ada gemerisik angin, bahkan suara hujan pun lenyap. Seketika, lampu sorot menyala terang, tapi bukan menerangi tempat kerja, melainkan menyorot ke dalam hutan. 8 orang itu menoleh bersamaan, dan di sana, di balik kabut, tampak deretan bayangan hitam berdiri tegak. Mereka tak bergerak, tapi jumlahnya semakin banyak, satu demi satu. Bayangan itu melangkah, maju. Saat semakin dekat, tampak bahwa wajah mereka tidak utuh. Beberapa tanpa mata. Sebagian besar mulutnya menganga lebar. Dengan darah hitam menetes deras. Bau busuk seperti daging busuk menyelimuti udara. Wawan berteriak, "Lari!" Namun tak satu pun bisa menggerakkan kaki. Seolah tubuh mereka ditanam di tanah, seperti diberi beban ratusan kilogram. Sosok-sosok itu mulai menyentuh satu persatu. Tubuh para pekerja mendadak membeku. Mata mereka terbalik, darah menetes dari hidung dan telinga. Pagi hari pukul 06.00 pagi, basecamp ramai oleh suara klakson ambulans dan teriakan panik. 8 jasad ditemukan di lokasi pengerjaan tiang pancang ke-88. Mereka ditemukan dalam kondisi sama mata terbelik, mulut terbuka lebar seperti menjerit, tangan mencengkeram kerangka tiang beton, seolah menolak mati. Pihak kepolisian datang, wartawan berdatangan, tapi tidak ada keterangan resmi yang bisa menjelaskan kematian itu. Tidak ada luka luar, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun tubuh mereka membiru dan sebagian organ dalam membusuk secara aneh. Seperti telah mati berminggu-minggu. Padahal mereka baru meninggal beberapa jam lalu. Mandor Pak Surya histeris saat melihat tubuh para pekerja. Dia meracau tak jelas. Lalu jatuh pingsan ketika diperiksa lebih lanjut oleh dokter dari rumah sakit kota. Hasil forensik menyebutkan kematian karena kejang luar biasa akibat tekanan psikologis ekstrem dengan gejala pembusukan aneh yang tidak bisa dijelaskan
Secara medis, jangan bangun jalan di atas tubuh kami. Satu-satunya pekerja yang selamat adalah seseorang bernama Imam, yang pada malam itu tiba-tiba sakit dan tidak ikut kerja malam. Namun pagi itu, saat mengetahui semua temannya tewas, Imam justru mengamuk di tengah base camp. Ia berteriak histeris, memukul-mukul tiang pancang dengan batu sambil menangis. Aku dengar mereka minta tolong, aku dengar jeritan mereka, teriak Imam dengan mata membelalak. Sejak hari itu, Imam menjadi gila. Ia hanya bisa mengulang satu kalimat setiap harinya sambil duduk di sudut barak, menatap kosong keluar. Jangan bangun jalan di atas tubuh kami. Jangan bangun jalan di atas tubuh kami. Namun, meski sudah 8 nyawa melayang, proyek tetap berjalan. Haji Karim datang ke lokasi beberapa hari kemudian. Ia hanya diam melihat 8 peti jenazah dibawa ke truk pengangkut. Dengan suara dingin, ia hanya berkata, 8 nyawa baru cukup untuk tiang ke-88. Jalan masih panjang. Haji Karim menatap ke depan, ke arah hutan yang masih tersisa. Di dalam hatinya, ia tahu, ia sudah tak bisa mundur dari perjanjian berdarah yang telah ia lakukan. Malam-malam di desa Belimbing tak lagi sama. Sejak proyek jalan tol itu dimulai, suara jangkrik yang biasa meramaikan sunyi, kini digantikan oleh jeritan-jeritan yang menggema dari hutan. Warga mulai dihantui perasaan tak nyaman. Bahkan, ayam pun tak mau berkokok. Anjing-anjing menggonggong ke arah jalan proyek yang masih dibangun. Dan bayi-bayi menangis bersamaan setiap tengah malam. Puncaknya terjadi 3 malam setelah kematian massal para pekerja proyek. Mula-mula anak kecil bernama Dika, usia 7 tahun, menghilang dari rumahnya. Pintu rumahnya ditemukan terbuka, dan sandal kecilnya tergeletak di halaman menghadap ke arah hutan. Keluarganya panik. Warga Parimai Romi menyisir area hutan sekitar, termasuk jalur tol yang masih dalam pengerjaan. Namun, pencarian itu tidak ada jejak, tidak ada suara. Seolah Dika menghilang di telan bumi. Malam berikutnya, giliran Siti, seorang ibu muda yang tinggal di pinggir desa, ditemukan tergantung di pohon jengkol di belakang rumahnya. Lidahnya menjulur panjang, matanya terbuka lebar, dan jari-jarinya menunjuk ke arah proyek jalan tol. Tak ada pesan, tak ada alasan. Padahal Siti dikenal sebagai perempuan ceria, rajin, dan tidak pernah punya masalah. Orang-orang mulai membicarakan kutukan. Para tetua desa pun tak tinggal diam. Mereka mengadakan pertemuan tertutup di balai desa bersama dukun tua bernama Mbah Sastro. Mbah Sastro adalah orang paling dituakan di desa yang sejak awal sudah menolak proyek jalan tol itu karena tahu apa yang terkubur di tanah tersebut. Tanah yang mereka gali itu tanah keramat. Ada kerajaan gaib di bawahnya. Mereka telah bangunkan amarah para leluhur dan penghuni tak kasat mata, kata Mbah Sastro dengan suara berat. Para kepala keluarga yang hadir mulai menggigil ketakutan. Beberapa di antara mereka bahkan sudah bermimpi buruk selama beberapa malam terakhir. Dalam mimpi itu, mereka berjalan di jalan tol yang dipenuhi mayat, dan tubuh mereka sendiri perlahan membusuk saat melangkah. Pesugihan itu sudah tidak terkendali, lanjut Mbah Sastro. Roh-roh yang dijadikan tumbal tak diterima alam. Mereka berkeliaran mencari pengganti. Maka tak hanya para pekerja, kalian pun mulai dijadikan tumbal. Di saat yang sama, dari arah proyek, muncul kabar bahwa 2 warga desa yang menjadi buruh harian di sana ditemukan tewas. Yang satu tubuhnya hangus, seperti terbakar petir. Sementara yang satu lagi hilang. Hanya ditemukan pakaian kerjanya yang berlumuran darah di dekat pilar beton
teriakan dan isak tangis mewarnai malam-malam desa. Setiap malam selalu ada kejadian aneh, orang mendengar suara orang menangis di atap rumah. Suara gerobak yang berjalan di jalan kerikil, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan bayangan hitam yang berdiri mematung di pekarangan rumah-rumah warga. Mulai pindah satu persatu, sebagian membakar rumah mereka terlebih dahulu, takut jika arwah yang mengikuti akan menempati bangunan itu. Dalam sebulan, lebih dari separuh penduduk desa meninggalkan kampung. Yang bertahan hanyalah yang tidak punya pilihan, serta para tetua yang bersumpah akan melawan. Malam Jumat lagi, Mbah Sastro mengajak warga yang tersisa untuk melakukan ritual penjagaan desa. Mereka mengelilingi desa sambil membawa dupa, air bunga, dan bacaan doa dari kitab-kitab lama. Namun ketika mencapai batas desa yang mengarah ke proyek tol, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Pohon-pohon di sepanjang pinggir jalan tol tiba-tiba dipenuhi benda tergantung, bukan kain putih, bukan daun pisang, tapi ratusan boneka kecil yang terbuat dari jerami dan rambut manusia. Masing-masing boneka itu memiliki mata dari manik hitam dan semua menatap ke arah desa. Salah satu warga yang ikut dalam ritual, seorang pria paruh baya bernama Pak Karno, tiba-tiba kerasukan. Ia menjerit, menggeliat, lalu berkata dengan suara, "Bukan miliknya, tanah ini milik kami. Darah kalian akan menyuburkan jalan ini. Satu nyawa untuk setiap langkah kemajuan." Pak Karno langsung jatuh pingsan. Ketika dibangunkan, matanya kosong dan dia tidak mengenali anak istrinya. Ketakutan menyebar cepat. Mbah Sastro pun berkata dengan lirih, "Ini bukan lagi kutukan biasa. Ini adalah perang antara alam manusia dan alam gaib. Dan manusia telah melanggar batas." Warga mulai menyadari pesugihan itu bukan hanya memakan korban dari proyek, tapi kini merembet pada mereka yang hanya hidup di sekitarnya. Batas antara dunia nyata dan gaib telah runtuh. Jalan tol itu bukan hanya jalan penghubung antar kota, tapi jalan darah, jalan maut, jalan tumbal, dan entah berapa nyawa lagi yang akan diambil demi menyelesaikannya. Hening menyelimuti dusun Sumber Asri. Malam itu tidak ada suara jangkrik, tidak pula nyanyian katak sawah. Seakan alam menahan napas menanti peristiwa besar. Di sebuah pelataran tanah lapang yang dikelilingi pepohonan tua, warga yang tersisa sampai 20 orang berkumpul dalam diam. Mereka membentuk lingkaran mengelilingi dukun tua bernama Mbah Rengga, satu-satunya orang yang dipercaya masih mampu berkomunikasi dengan dunia gaib. "Apakah kalian yakin akan melanjutkan ritual ini?" tanya Mbah Rengga dengan suara serak bercampur napas berat. Beberapa warga hanya mengangguk perlahan, tak sanggup berkata-kata. Ketakutan telah menggantikan rasa duka dan kemarahan. Commotion, terus terjadi. Anak-anak hilang, istri ditemukan menggantung, pria muda yang baru saja menikah ditemukan di sungai dengan tubuh terpelintir seperti kain peras. Semua itu sudah terlalu jauh. Dan kini, satu-satunya harapan adalah memanggil arwah-arwah korban dengan harapan bisa menghentikan kekuatan jahat yang dibangkitkan oleh pesugihan. Haji Karim, Mbah Rengga mulai menggambar lingkaran di tanah dengan bubuk arang, diselingi dengan garam, cengkeh kering, dan helai rambut manusia yang katanya berasal dari korban pertama di proyek tol. Ia menggambar simbol-simbol aneh, spiralis, salib patah, dan bentuk menyerupai manusia dengan 2 kepala. "Lilin hitam!" serunya. Salah satu pemuda membawa 8 lilin hitam, menyalakannya satu persatu,
dan meletakkannya sesuai arah mata angin. Asap yang keluar dari sumbunya terasa berat, mengandung aroma kemenyan dan daun sirih terbakar. Warga semakin ketakutan. Seorang ibu mulai gemetar dan hampir jatuh. Namun ditahan oleh suaminya. "Mulai," ujar Mbah Rengga lirih. Ia duduk bersila di tengah lingkaran, lalu menutup mata. Tangannya mulai bergetar, dan dari mulutnya terdengar gumaman mantra dalam bahasa kuno yang tak dimengerti. Semakin lama gumam itu berubah menjadi lolongan, mirip hewan yang kesakitan. Angin mulai berhembus dari arah hutan. Suaranya melolong menembus daun-daun. Tiba-tiba lilin-lilin padam bersamaan. Dan saat nyala kembali, asap hitam pekat membentuk pusaran di tengah lingkaran. "Ada yang datang," bisik Mbah Rengga dengan suara yang tidak seperti miliknya. Suaranya menjadi berat, serak, bahkan terdengar ganda, seperti ada makhluk lain yang berbicara melalui tubuhnya. "Apa? Itu roh korban?" tanya salah satu warga. Namun tak ada jawaban. Pusaran asap itu perlahan membentuk silut-silut manusia. Wajah-wajah mereka pucat, mata melotot tanpa bola, dan mulut menganga tanpa suara. Mereka mengenakan pakaian kerja proyek. Beberapa mengenakan rompi pelindung, sisanya baju lusuh milik warga desa. Tubuh mereka rusak. Ada yang kepalanya terbalik, perut robek, tangan tak lengkap. Salah satu dari mereka melangkah maju. Suaranya terdengar langsung di dalam kepala seluruh yang hadir. "Kami tidak bisa pergi. Darah kami masih dituntut. Jalan tol itu belum cukup. Kami masih ditahan. Ditahan oleh kontrak darah." Warga mulai gemetar. Seorang pemuda langsung pingsan. Seorang ibu menangis histeris. Namun Mbah Rengga masih bertahan. Tubuhnya gemetar hebat seperti menahan petir yang menyambar tulangnya. "Apa yang harus kami lakukan untuk membebaskan kalian?" teriak seorang warga. "Hancurkan yang menjadi penanda bangunan itu. Gerbang utama tol, tempat darah pertama ditumpahkan. Bakar dan tumbalkan darah pesugihan yang pertama. Embah, Embah." Rengga memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Bibirnya sobek, matanya memutih. Ia jatuh tersungkur ke tanah. Namun suara dari tubuhnya terus berkata, "Jika tidak, kalian semua akan menjadi tumbal terakhir." Dan seperti badai yang berlalu tiba-tiba, semua suara hilang. Asap hitam memudar. Wajah-wajah roh itu perlahan lenyap. Malam kembali hening. Hanya tersisa isak tangis dan tubuh pingsan. Mbah Rengga tak bergerak. Jantungnya berhenti. Ia menjadi korban berikutnya, tumbal dari ritual pemanggilan. Setelah itu, warga menyadari satu hal. Harapan belum sepenuhnya hilang. Namun syaratnya mengerikan. Mereka harus menghancurkan gerbang utama jalan tol dan menumbalkan darah pesugihan. Pertama, mereka tahu siapa yang dimaksud. Haji Karim. Hari itu langit Kalimantan tampak terang, seolah tak terjadi apa-apa selama berminggu-minggu sebelumnya. Papan-papan karangan bunga dari pejabat lokal hingga menteri pusat berderet di sisi jalan tol yang akan diresmikan. Bendera merah putih berkibar di sisi kiri kanan gerbang tol, dan spanduk besar bertuliskan, "Peresmian jalan tol lintas Kalimantan menuju kemajuan." Bersama ratusan orang hadir, wartawan, pejabat, kontraktor, hingga warga yang penasaran ikut menyaksikan momen bersejarah itu. Jalan tol sepanjang 50 km itu diklaim sebagai yang tercepat pengerjaannya di Kalimantan. Tak satu pun dari mereka tahu atau sengaja menutup mata bahwa jalan itu dibangun di atas kuburan, darah, dan roh-roh gentayangan. Haji Karim berdiri paling depan, mengenakan jas abu-abu dan peci hitam. Wajahnya cerah, matanya berkilat. Di sampingnya,
Bupati dan beberapa anggota DPRD bersiap memotong pita peresmian. Dengan ini, kami resmikan jalan tol lintas Kalimantan. Seru Bupati sambil memotong pita. Tepuk tangan meriah bergema. Kamera-kamera menyorot. Mobil pertama SUV hitam berisi rombongan pejabat didorong perlahan masuk ke dalam jalur tol yang baru dibuka. Semua orang bersorak gembira. Namun, hanya beberapa menit kemudian, ketika mobil itu telah masuk hampir 3 kilometer ke dalam tol, sebuah suara keras terdengar dari arah hutan di kejauhan. Suara seperti pohon tumbang, diiringi jeritan panjang yang seperti berasal dari ratusan mulut sekaligus krokek. Lalu, siaran langsung dari wartawan tiba-tiba mati. Monitor-monitor di area peresmian berubah menjadi gelap. Kemudian muncul tayangan dari kamera tol yang menunjukkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mobil SUV pejabat yang tadinya mulus melaju, kini berhenti mendadak. Kabut hitam turun begitu cepat. Dalam hitungan detik, mobil itu tampak terangkat melayang. Semua penonton terdiam. Sebagian memekik, sebagian tak percaya. Mobil itu jatuh dari ketinggian 10 meter, lalu terbakar tanpa sebab. Petugas berlari mendekat. Tapi suara-suara gaib menggema di seluruh area. Kalian tidak mendengarkan. Kalian tidak menghormati. Tayangan kamera CCTV lain menunjukkan sisi-sisi tol yang lain, pengendara-pengendara lain yang iseng masuk tanpa izin. Mobil mereka tiba-tiba terguling, pecah sendiri. Bahkan dalam beberapa kasus, pengemudi ditemukan sudah mati membusuk dalam waktu singkat. Salah satu wartawan senior yang hadir saat itu, bernama Satria, sempat memotret layar CCTV saat kabut menyelimuti mobil pejabat. Dalam fotonya, terlihat jelas sosok hitam besar berdiri di atas mobil. Matanya merah menyala, dan di sekitarnya ada puluhan anak kecil berkepala terbalik menatap kamera. Sontak semua orang panik. Para pejabat diam membisu. Haji Karim menatap layar itu dengan wajah membeku. Tangannya bergetar. Ia tahu, semua ini adalah harga yang harus dibayar. Perjanjiannya dengan makhluk hutan tidak bisa dilanggar. Ia pernah berkata dalam ritualnya, biarlah jalan ini dibuka. Biarlah penguasa bahagia. Aku serahkan semua tumbal yang dibutuhkan. Namun ternyata makhluk-makhluk gaib itu tidak mengenal akhir. Tumbal terus diminta, nyawa terus dihisap. Malam harinya, saat sebagian orang masih sibuk mengevakuasi dan sebagian lagi memilih kabur, satu persatu karangan bunga peresmian ditemukan terbakar sendiri di sisi gerbang tol. Salah satu bendera merah putih ditemukan tergantung dalam posisi terbalik, seperti lambang duka. Dan yang paling mengerikan, plakat batu bertuliskan, Jalan Tol Lintas Kalimantan, dibuka 2025, retak dan berdarah. Merembes dari tulisan itu, mengalir sampai ke aspal, membentuk garis merah sepanjang 3 meter. Tidak ada yang bisa menjelaskan, tidak ada yang berani menyentuhnya. Beberapa hari kemudian, Haji Karim menghilang. Mobilnya ditemukan kosong di res area tol dengan sidik jari darah di seluruh setir dan dashboard. Tidak ada tubuh, tidak ada petunjuk. Namun yang pasti, jalan tol itu tetap dibuka. Dalam sebulan setelah peresmian, sudah 19 kasus kecelakaan maut terjadi. Mayoritas tanpa sebab. Mobil terjungkal sendiri, sopir mendadak kejang, atau ditemukan tewas dalam posisi on. Bahkan ada yang seperti membusuk. Padahal baru beberapa menit sebelumnya masuk ke jalan tol. Media tak berani meliput lebih dalam. Pemerintah menutup kasus dengan alasan kecelakaan biasa. Namun warga sekitar tahu. Mereka sudah memperingatkan dari awal, dan kini semua telat. Di beberapa malam Jumat,
Para sopir truk yang melintasi tol sering melihat bayangan orang berjalan terbalik di tengah jalur atau mendengar suara tangis anak kecil di jok belakang. Padahal mereka sendirian. Satu kisah dari sopir truk bernama Manto bahkan jadi viral. Ia mengaku melihat sosok perempuan tua berdiri di tengah jalan dengan kepala menoleh 180 derajat ke belakang sambil berkata, "Masih kurang satu. Masih harus ada satu lagi." Lalu truknya mogok. Saat dia sadar, temannya yang tidur di jok belakang sudah tak bernyawa. Lehernya patah. Hingga hari ini, jalan tol lintas Kalimantan itu dikenal dengan nama baru oleh masyarakat. Tol Tumbal atau Tol Darah. Dan legenda itu akan terus hidup selama jalan itu masih digunakan. Karena perjanjian itu belum selesai. Malam itu, langit di atas Kalimantan seperti tak punya batas. Gelap pekat, seperti ditelan kemarahan rimba tua yang selama ini terusik. Hujan deras mengguyur proyek jalan tol yang kini terbengkalai. Tidak ada lagi suara alat berat, tidak ada lagi tawa para mandor proyek. Yang tersisa hanyalah sunyi. Sesekali diselingi suara petir yang menyambar seperti teriakan dari alam gaib yang menuntut balas. Rudi berdiri di tengah jalan yang belum rampung itu. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, hujan, tapi karena rasa bersalah dan penyesalan yang tak bisa ditahan. Yakini sendirian, semua orang yang terlibat dalam proyek ini sudah mati. Dari para pekerja lokal, teknisi, mandor, hingga pejabat pemilik proyek, semua tewas dengan cara yang mengerikan. Tubuh yang tercabik, jasad yang ditemukan tergantung di pohon besar, kepala yang hilang, dan beberapa lainnya bahkan tak pernah ditemukan. Suatu malam sebelumnya, Rudi bermimpi buruk. Ia melihat wanita tua yang sama, yang dulu pernah muncul di awal proyek. Wanita dengan mata putih melotot, kulit keriput pucat, dan senyum penuh dendam. Dalam mimpi itu, ia berkata, "Kalian bangun jalan di atas tulang dan darah. Kini jalan ini akan menjadi jalur kematian." Saat ia bangun dari tidur, ia mendapati temannya Anton tergantung di atas kren. Kepalanya menoleh ke bawah, mata melotot, lidah terjulur, seolah kematian itu adalah buah dari rasa takut yang memangkak. Setelah itu, satu persatu yang tersisa pun mati, hingga Rudi menjadi satu-satunya yang selamat. Untuk saat ini, pemerintah berusaha menutupi tragedi ini. Media lokal hanya menulis beberapa baris singkat tentang gangguan proyek dan cuaca ekstrem. Padahal warga sekitar tahu tempat itu dikutuk. Bahkan sebagian dari mereka mulai meninggalkan kampung halaman karena takut rumah mereka ikut menjadi bagian dari tumbal berikutnya. Rudi, yang terobsesi mencari tahu kebenaran, kembali mendatangi dukun tua bernama Mang Darto, seorang petapa yang dulu pernah memperingatkan bahwa proyek ini telah mengusik alam halus. Darto hanya menatapnya dengan pandangan kosong. "Kau pikir kau bisa menyelesaikan ini dengan penyesalan?" katanya. "Tidak, jalan itu sudah diberi makan darah. Sekarang dia hidup." Rudi menenggas. Ia mengaku bahwa bos besar proyek itu melakukan pesugihan agar proyek berjalan lancar dan keuntungannya berlipat. Sebuah ritual dilakukan di tengah malam, di tempat tersembunyi di tengah hutan, mengorbankan hewan dan manusia. Rudi tidak ikut, tapi ia tahu, dan ia diam. Dan sekarang, semua dosanya kembali padanya. Malam itu, Rudi memutuskan untuk membakar semua dokumen proyek, peta pembangunan, bahkan sisa alat-alat berat yang masih tersisa. Ia berharap dengan membumi hanguskan semuanya, kutukan bisa hilang. Namun, saat api membesar, angin datang dari segala arah. Bau anyir darah tercium begitu kuat. Dari balik kobaran api, muncul sosok-sosok tinggi hitam.
berwajah kosong, melayang tanpa kaki tumbal-tumbal yang selama ini menunggu pembalasan. Rudi mencoba lari, namun tubuhnya seakan terkunci. Suara desisan ular tanggisan bayi dan jeritan wanita tua menggema di telinganya. Dalam ketakutan, ia menoleh ke belakang dan melihat jalan tol yang kini bercahaya merah darah, seakan menyambut jiwa barunya. Keesokan harinya, tim SAR menemukan jasad Rudi tergeletak di tengah jalan tol yang belum selesai itu. Tubuhnya terbakar sebagian. Namun anehnya, tidak ada jejak api di sekelilingnya, di sekitarnya. Hanya ada garis-garis merah, seperti bekas tarikan jari dari sesuatu yang tidak manusia. Proyek jalan tol itu kini benar-benar dihentikan. Tidak ada yang berani datang. Rimba kembali menelan jalan itu perlahan. Aspal mengelupas, rerumputan dan akar pohon muncul dari sela-sela retakan jalan, seperti cakar alam yang merebut kembali haknya. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga masih mendengar suara kendaraan berat berjalan sendiri di tengah hutan di atas jalan tol yang sudah ditutup. Kadang-kadang, jika berani lewat jalur itu saat malam, kau bisa melihatnya. Seorang pria berdiri di tengah jalan, tubuh hangus, sebagian menatap kosong ke arahmu, menunggu tumbal berikutnya.